Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan, nama saya Adelia Putri. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2020 dengan NIM 203010906 dari Universitas Palangkaraya. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan materi pencemaran lingkungan. Di mana model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang guru akan mengaitkan materi pembelajaran dengan kegiatan sehari-hari, kegiatan yang terjadi langsung dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang terjadi dalam lingkungan kita sekitar. Nah, langsung saja, berikut ini adalah praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini kita selalu sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Seperti pertemuan minggu kemarin kan sudah Ibu sampaikan, silahkan pelajari terlebih dahulu dan pahami mengenai apa sih itu pencemaran lingkungan dan pencemaran lingkungan apa saja yang terjadi pada lingkungan kita sekitar. Nah, langsung saja kita langsung pembahasannya. Pertama-tama Ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu apa sih itu pencemaran lingkungan? Ya, yang tahu angkat tangan ya. Ya, Maisyarah, silahkan. Ya Bu, saya akan menjawab. Menurut saya, pencemaran lingkungan itu adalah sesuatu kerusakan yang terjadi pada lingkungan akibat dari aktivitas manusia seperti buang sampah sembarangan dan seperti pembuangan limbah pabrik, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, jawaban Mas Syarul sudah bagus. Selanjutnya, apakah ada lagi yang tahu? Silahkan angkat tangan. Oh ya, Asep, silakan. Baik Bu, menurut saya pencemaran lingkungan itu adalah masuknya benda asing ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi udara mengakibatkan pencemaran udara. Terima kasih Bu. Ya, jawaban Agus sudah sangat bagus ya. Nah, selanjutnya perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Di sini Ibu akan memaparkan tentang materi pencemaran lingkungan. Nah, sudah terlihat kan di slide? Nah, hari ini kita memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah, apa sih pengertian dari pencemaran lingkungan? Nah, sudah dipaparkan teman-teman kalian ya. Yang kedua, apa sih penyebab dari pencemaran lingkungan? Yang ketiga adalah, macam-macam pencemaran lingkungan. Yang keempat, apa sih akibat dari pencemaran lingkungan? Dan yang terakhir adalah tingkatan-tingkatan pencemaran lingkungan menurut WHO. Nah, pertama Ibu akan jelaskan apa sih dari pengertian pencemaran lingkungan. Seperti teman-teman kalian sampaikan tadi, di sini Ibu juga memaparkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya benda asing atau zat atau unsur ataupun komponen ke dalam lingkungan yang menyebabkan suatu kerusakan terhadap lingkungan tersebut. Baik dalam hal kerusakan lingkungan udara, pencemaran lingkungan air, pencemaran lingkungan tanah, dan hal sebagainya. Oke, kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu apa sih penyebab dari pencemaran lingkungan? Penyebab pencemaran lingkungan itu ada 3 ya, anak-anak. Yang pertama adalah polusi, yang kedua adalah limbah, dan yang ketiga adalah sampah. Nah, mengapa sih polusi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Polusi terjadi akibat terjadinya proses alam atau kegiatan dari aktivitas manusia. Contohnya, gunung meletus, kebakaran hutan pada musim kemarau, itu disebabkan oleh proses alami dari alam. Dan sedangkan proses akibat kegiatan manusia adalah seperti kendaraan bermotor, asap kendaraan motor, asap pabrik, asap rokok, dan asap-asap lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan udara. Yang kedua adalah limbah. Limbah biasanya merupakan hasil sisa dari proses kegiatan produksi dari sebuah pabrik, di mana pembuangannya tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya, maka akan terjadi ke limbah itu dibuang ke sungai yang mengakibatkan pencemaran air. Akibatnya itu juga berdampak bagi kesehatan kita sebagai manusia dan makhluk hidup yang tinggal di sekitar yang tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Yang ketiga adalah sampah. Seperti yang anak-anak tahu bahwa sampah ini sangat buruk bagi lingkungan, dimana jika kita membuang sampah itu sembarangan ke sungai, maka sungai akan tercemar, otomatis juga kita akan merasa dirugikan, dimana kita tidak bisa menggunakan air tersebut untuk hal-hal kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu harap anak-anak semua tidak buang sampah sembarangan ya. Oke, kita akan membahas pokok pembahasan yang ketiga. Pokok pembahasan yang ketiga adalah macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada kimiawi, yang kedua ada fisiologi, dan yang ketiga adalah biologis. Nah, mana pencemaran kimiawi disebabkan oleh zat-zat kimia, biasanya bersifat organik dan anorganik. Sedangkan pencemaran lingkungan fisiologi adalah pencemaran yang berbentuk zat padat, cair, dan gas. Dimana kalau zat padat itu berupa sampah, zat cair itu biasanya limbah atau cairan pembuangan seperti sisa-sisa pabrik. Dan yang ketiga itu, dan zat gas biasanya berupa asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan polusi-polusi udara lainnya. Yang ketiga adalah pencemaran biologis. Biasanya ini disebabkan oleh hal mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan protista atau protozoa. Selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang keempat, yaitu akibat dari pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa sih akibat dari pencemaran lingkungan itu? Oke, siapa yang tahu bisa tangan, silakan. Oh iya, Asep lagi, silakan Asep.
Yang saya tahu Bu, pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan saya itu seperti banyak orang yang membuang sampah di sungai Bu. Jadi sungai itu tercemar airnya Bu. Jadi banyak sekali ikan-ikan yang pada mati Bu, gara-gara airnya tercemar. Yang kedua ada pencemaran udara Bu, seperti di kota-kota besar yang polusi udaranya sangat tinggi Bu, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan udaranya menjadi tidak bersih Bu, dan mengakibatkan penyakit seperti batuk-batuk, flu dan lain halnya Bu. Terima kasih Bu. Ya, jawaban Agus sudah sangat bagus ya. Oke, pada slide Ibu sudah tampilkan apa saja akibat-akibat dari pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama itu ada terganggunya keseimbangan lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu merusak ekosistem, seperti ekosistem air, ekosistem darat, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah berkurangnya kesuburan tanah, di mana tanah menjadi tidak subur lagi akibat dari pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga adalah menipisnya lubang ozon, di mana jika lubang ozon ini menipis, maka akan mengakibatkan sinar ultraviolet menyerang ke dalam tubuh yang akan mengakibatkan penyakit kulit dan hal-hal lainnya. Dan yang keempat adalah punahnya flora dan fauna. Seperti kita lihat di kampung kita sendiri bahwa banyak sekali flora dan fauna yang sudah mulai punah akibat dari kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir adalah ini pada tingkat yang sangat serius, yaitu kehancuran bumi, di mana kerusakan lingkungan mengakibatkan bumi akan semakin tua dan tidak mampu lagi bertahan, dan akibatnya pada tingkat yang sangat krisis sekali bumi akan hancur. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan tentang tingkatan-tingkatan pencemaran lingkungan menurut WHO. Di slide Ibu ada 4 tingkat pencemaran lingkungan. Nah, Ibu ambil inti saja. Yang pertama adalah iritasi panca indera dan kerusakan ekosistem. Yang kedua, reaksi fatal pada tubuh yang mengakibatkan sakit kronis dan psikologi. Yang ketiga adalah kematian lingkungan, di mana lingkungan akan menjadi rusak dan hampir tidak lagi disebut sebagai sebuah lingkungan yang dapat ditinggali. Dan yang paling kita takutkan semua adalah musnahnya makhluk hidup. Dimana jika lingkungan tidak dapat lagi menampung makhluk hidup, maka makhluk hidup tidak dapat lagi hidup. Maka berharap anak-anak dapat menjaga lingkungan ya, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar lingkungan kita tetap bersih dan dapat kita hidup sejahtera di dalamnya. Oke, untuk mendalami pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok ya, di mana satu kelompok itu terdiri 4 orang. Kalian bisa pilih masing-masing anggota kelompok kalian sendiri. Tugas kalian adalah mencari pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita, kemudian kalian analisis, kalian amati, dan Ibu minta kalian mencari solusi atau cara penanggulangan dari pencemaran lingkungan tersebut. Seperti pencemaran udara nih, gimana sih caranya kita menanggulangi pencemaran udara supaya udara kita tetap sehat? Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang tugasnya? Oke, Ibu anggap paham ya kalau tidak ada yang bertanya. Pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa bahagia ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, tadi itu adalah praktik pembelajaran dengan mode pembelajaran kontekstual, di mana saya sebagai guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kegiatan sehari-hari dan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa terus belajar, karena belajar itu tidak membuat kita rugi, tapi membuat kita lebih